Selamat datang kembali lagi dengan saya Merlina Guspita dan hari ini kita akan membahas tentang struktur ulasan dan kaidah ulasan. Berikut ini adalah topik yang akan dibahas. Yang pertama adalah struktur ulasan. Di dalam teks ulasan terdapat struktur ataupun susunan yang dibentuk oleh bagian-bagian tertentu. Kemudian adalah kaidah kebahasaan teks ulasan. Seperti halnya jenis teks lainnya, teks ulasan memiliki kekhasan kaidah kebahasaannya. Sebelum itu, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu teks ulasan. Teks ulasan merupakan sebuah teks yang berisi ulasan atau review, penilaian, pertimbangan, kupasan, tafsiran, dan komentar mengenai sebuah karya yang telah dibuat sebelumnya. Nah, berikut inilah contoh struktur ulasan apabila kita lihat secara detail. Yang pertama adalah identitas, orientasi, sinopsis, analisis, evaluasi, dan kemudian yang terakhir adalah rekomendasi. Berikut inilah struktur teks ulasan apabila kita lihat secara garis besar. Yang pertama adalah identitas karya, yaitu mencakup halnya seperti judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku apabila yang kita ulas adalah merupakan buku. Kemudian yang kedua adalah orientasi. Dalam paragraf pertama, kita akan menjelaskan keberadaannya seperti penghargaan, sekaligus hal yang mendapat perhatian besar dari banyak kalangan. Kemudian yang ketiga adalah sinopsis, yaitu berupa ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap suatu yang diulas. Yang keempat adalah analisis, yaitu berupa paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita seperti tema, penokohan, dan alur. Nah, untuk yang terakhir adalah evaluasi, yaitu berupa paparan tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya yang kita ulas. Kemudian kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks ulasan. Yang pertama, banyak menggunakan konjungsi penerang, seperti bahwa, yakni, yaitu. Contohnya, Hasan merasa bahwa semua itu terjadi karena perbuatan Anwar. Yang kedua, banyak menggunakan konjungsi temporal, seperti sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Contohnya, kemudian ia mencari Anwar. Yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi penyebab seperti kata karena dan sebab. Contoh, akan tetapi karena Rusli juga pandai bicara, kemudian dialah yang berbalik memengaruhi Hasan. Yang keempat, banyak menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Hal ini ditandai oleh kata jangan, harus, hendaknya. Contoh, kita harus senantiasa berpegang teguh pada agama. Nah, berikut ini adalah contoh teks ulasan novel Hujan. Nah, judulnya adalah novel Hujan. Penulisnya Terelie. Tahun terbit Januari 2016. Jumlah halaman 320 halaman. Genre atau kategori yaitu drama. Yang pertama adalah novel merupakan salah satu bentuk sastra yang telah hadir dari masa ke masa dan belum tergantikan oleh media lain yang lebih canggih. Hal ini wajar karena media seperti film akan tetap bergantung pada teks dalam pembuatannya. Kemudian, teks yang baik masih ditulis dalam wujud prosa seperti novel terlebih dahulu sebelum dijadikan skenario film. Salah satu novel yang berhasil menyentuh hati masyarakat adalah novel Hujan karya Terelie. Dari sinilah cerita ini dimulai. Lail kemudian memiliki motivasi lebih agar bisa membantu menyelamatkan orang lain. Profesi yang dipilihnya adalah menjadi perawat. Seperti novel Terelie yang lain, novel ini juga penuh kejutan dari pemutarbalikan alur atau kita bisa sebut dengan plot twist yang sangat khas. Pemutaran balikan alur ini khas sekali oleh Terelie, masih menjadi aspek keunggulan dalam novel ini.
kebanyakan pembaca tidak akan menduga berbagai plot twist di dalamnya. Cerita sangat menarik dan cenderung mudah dipahami oleh pembaca. Bahasa yang digunakan pun lebih sederhana namun tetap indah. Beberapa peristiwa terlalu kesan dipaksakan. Salah satunya contoh adalah ketika terjadi bencana alam yang besar ternyata masih ada bangunan yang tidak rusak dan utuh. Padahal rasanya kejadian itu tidak mungkin terjadi karena skala bencana yang sangat besar tersebut.